Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu hari ini peserta untuk mengikuti rangkaian bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan SPSE. Hari ini saya, Rama Febrina, saya staf penelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hari ini saya ditugaskan untuk memaparkan tentang aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan. Jadi, aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat kami, yaitu Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan, yang tujuannya adalah untuk bagi Bapak dan Ibu instansi, baik itu kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, memberikan wadah bagi Bapak dan Ibu untuk dapat mengumumkan rencana umum pengadaan di instansi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, nanti untuk paparannya saya bagi dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya akan paparan tentang secara umum aplikasi Sirup, lalu apa saja user-user yang biasanya digunakan di aplikasi Sirup, dan juga nanti di bagian kedua nanti saya akan simulasikan cara penggunaan aplikasi Sirup untuk masing-masing user tersebut. Saya share screen ya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Yang pertama, apakah itu aplikasi Sirup? Jadi, Siri yaitu aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan yang berbasis website, yang fungsinya itu sebagai sarana maupun alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan. Jadi Sirup itu dijadikan sebagai transparansi pemerintah untuk belanja pengadaannya akan digunakan apa saja, sehingga masyarakat secara umum bisa mengetahui apa saja rencana pengadaan di suatu instansi pemerintah. Nah, untuk user-user di aplikasi Sirup sendiri, memang untuk kementerian lembaga dan pemerintah daerah memang ada sedikit perbedaan. Karena kita hari ini membahas Pemda, jadi saya lebih detail di pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah sendiri, akun dalam aplikasi Sirup itu dibagi menjadi 4. Namun memang secara umum yang biasanya digunakan itu ada 3, yaitu ada admin PPE, kemudian ada pengguna anggaran, juga ada, namun tidak menutup kemungkinan bagi Bapak dan Ibu jika ingin menggunakan admin RUP membantu tugas-tugas PPK, dipersilakan. Jadi untuk admin PEP sendiri itu adalah administrator sistem dari perwakilan suatu instansi yang mengelola aplikasi dan infrastruktur terkait pengadaan secara elektronik. Jadi untuk admin PPE sendiri di setiap masing-masing instansi memang berjumlah 1 orang. Jadi fungsinya memang untuk mewakili instansi tersebut. Untuk PA yaitu adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Untuk PPK sendiri, yaitu pejabat pembuat komitmen, yaitu diberikan kewenangan oleh PA ataupun KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah. Kemudian ini ada selanjutnya admin RUP yang tadi saya sebutkan bahwa admin RUP ini bentuknya opsional, bisa digunakan, bisa juga dirasa itu digunakan, maka silakan dikembalikan kembali kepada instansinya masing-masing. Nah, admin RUP ini tugasnya hampir sama dengan PPK, yaitu nanti kita akan bahas lebih dalam. Jadi untuk admin RUP ini dia membantu PPK dalam melakukan identifikasi pemaketan RUP ataupun input manual paket RUP apabila pendelegasian pekerjaannya telah dilakukan oleh PPK. Kemudian untuk kita masuk selanjutnya peran-peran dari masing-masing user yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada admin PPE dalam aplikasi Sirup. Jadi untuk admin PPE itu ada beberapa peran. Yang pertama yaitu mengupload file RKAD. Jadi untuk sekarang karena kita rencananya ke depan akan integrasi dengan SIPD, jadi memang untuk upload file RKAD ini memang belum bisa dilakukan. Jadi untuk saat ini untuk file untuk melakukan input di aplikasi Sirup sendiri, Pemda dikhususkan untuk dilakukan input manual terlebih dahulu.
Kemudian adalah melakukan kelola OPD. Jadi untuk menambahkan OPD, kemudian mengubah data OPD, menghapus OPD, dan juga melakukan riset pemetaan OPD adanya di admin PPE. Kemudian selain itu, PPE juga menambahkan akun PA, kemudian bisa juga melakukan mengubah data PA, lalu menonaktifkan pengguna, dan juga melakukan ubah password pengguna. Kemudian selain itu, PPE juga dapat memantau Timoner yang nanti saya akan tunjukkan. Kemudian yang kelima, dapat melakukan cetak rekap paket RUP untuk masing-masing OPD ataupun keseluruhan data pada instansi tersebut. Kemudian selanjutnya untuk peran PA di sini ada 8. Peran PA itu yang pertama adalah melakukan kelola pengguna. Jadi ketika akun PA itu dibuatkan admin PPE, untuk admin RUP itu dibuatkan oleh PA-nya. Jadi yang pertama tugasnya PA itu jika dirasa perlu untuk menambahkan admin RUP, maka akunnya itu dibuatkan oleh PA-nya. Kemudian PA juga dapat mengubah data pengguna admin RUP-nya, juga bisa menonaktifkan data pengguna dan juga melakukan ubah password. Kemudian yang kedua yaitu PPK melakukan verifikasi dan unverifikasi PPK. Jadi ketika PPK tersebut nantinya berada di bawahnya PA, maka PA itu terlebih dahulu harus memastikan apakah PPK yang berada di bawahnya tersebut benar berada di bawahnya. Nanti jika secara sistem bisa terlihat lebih jelas bagaimana cara melakukan verifikasi dan unverifikasi PPK. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kelola PKS, yaitu program kegiatan maupun subkegiatan. Kemudian PA ini bisa menambahkan program kegiatan maupun subkegiatan, mengubah PKS dan juga melakukan delegasi PKS ke PPK. Kemudian selanjutnya yaitu mengumumkan paket RUP. Di sini nantinya PA itu setelah paket dilengkapi oleh PPK, PA bertugas untuk mengumumkan paket tersebut dan yang telah difinalisasi oleh PPK. Kemudian selanjutnya adalah membatalkan finalisasi draft paket RUP jika dirasa bahwa paket tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka PPK bisa maksud saya PA dapat membatalkan finalisasi draft tersebut untuk dilakukan revisi kembali oleh PPK. Kemudian juga PA bisa melakukan revisi paket, yaitu melakukan pembatalan paket RUP, kemudian bisa melakukan revisi satu ke satu, kemudian melakukan revisi satu ke banyak, dan juga pengaktifan kembali paket. Kemudian yang ketujuh yaitu PA dapat melakukan konsolidasi paket dalam OPD. Jadi memang strategi pengadaan barang jasa pemerintah itu kan adalah salah satunya adalah menggabungkan beberapa paket pengadaan yang sejenis. Sehingga peran PA nantinya bisa melakukan konsolidasi paket-paket dalam lingkup antar PPK di OPD-nya masing-masing. Kemudian di sini PA juga dapat memanfaatkan fitur Monet dan juga melakukan cetak paket RUP di satuan kerjanya. Selanjutnya adalah peran PPK dalam aplikasi Sirup. Nah, untuk peran PPK sendiri dalam aplikasi Sirup memang yang paling besar dan cukup berat dibandingkan beberapa peran yang lainnya. Di sini ada beberapa peran yang dilakukan oleh PPK, yaitu melakukan update data PPK. Jadi ketika PPK nantinya masuk di aplikasi Sirup dan memilih satuan kerja tempat PPK tersebut berada, di situ PPK harus melakukan update data PPK-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah melakukan delegasi PKS, yaitu program, kegiatan, dan subkegiatan kepada admin RUP-nya. PPK dapat melakukan pendelegasian kepada admin RUP jika dirasa perlu setelah PPK menerima delegasi dari PA. Jadi nanti bentuknya setelah PA membuat PKS, kemudian PKS tersebut didelegasikan kepada PPK, baru PPK bisa mendelegasikannya kembali ke admin RUP-nya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun RUP di aplikasi Sirup. Jadi PPK melakukan identifikasi pemaketan, kemudian membuat paket penyedia, membuat paket swakelola, dan juga membuat paket penyedia swakelola, dan juga membuat konsolidasi paket dalam OPD-nya.
Kemudian yang keempat, yaitu adalah melakukan finalisasi draft paket RUP. Jadi, setelah formulir paket RUP-nya itu dilengkapi oleh PPK ataupun oleh admin RUP, maka PPK harus melakukan finalisasi draft paket terlebih dahulu, agar si PA-nya ini bisa mengumumkan paket yang telah difinalisasi draft terlebih dahulu oleh PPK-nya. Kemudian yang kelima adalah melakukan inisiasi revisi paket RUP. Jadi untuk paket-paket yang sudah diumumkan di aplikasi Sirup oleh PA itu masih direvisi dengan cara kalau misalkan direvisi oleh PPK, bisa dilakukan inisiasi revisi paket dulu oleh PPK atas persetujuan dari PA-nya. Kemudian ini adalah peran dari admin RUP dalam aplikasi Sirup. Jadi untuk admin RUP sendiri memang bentuknya adalah membantu dari PPK, peran PPK. Yang pertama adalah identifikasi pemaketan, kemudian adalah membuat paket penyedia swaklola dan penyedia swaklola. Nah, untuk admin RUP memang tugasnya sebatas sampai ke dua hal ini saja. Sedangkan nantinya salah satu tugas PPK kan adalah melakukan finalisasi draft paket. Nah, finalisasi draft paket ini tetap harus dilakukan oleh PPK. Jadi meskipun admin RUP-nya sudah melengkapi paket penyedia, paket swaklola, dan paket penyedia non sekolah, untuk finalisasi draft itu tetap diserahkan kepada PPK-nya. Oke, berikut ini adalah skema umumkan RUP dalam membuat paket secara manual pada aplikasi Sirup untuk pemerintah daerah. Jadi untuk yang berwarna merah ini adalah ranahnya PA. Kemudian untuk yang berwarna biru tua, ini ranahnya PPK. Kemudian untuk warna biru muda, ini ranahnya admin RUP. Jadi yang pertama yaitu di sini ada peran PA. Pertama, PA itu membuat program kegiatan dan kegiatannya, kemudian didelegasikan kepada PPK. Di sini PPK mulai melengkapi paket-paket tersebut yang telah didelegasikan oleh PA, baik itu paket-paket penyedianya maupun paket-paket secara swaklola. Nah, di sini PPK juga bisa dibantu oleh admin RUP yang digambarkan oleh nomor 4 ini. Di sini admin RUP bisa membuat paket penyedia maupun paket swaklola maupun paket penyedia dalam swaklola secara manual. Kemudian di sini jika dibantu oleh admin RUP, maka paket tersebut harus dikembalikan lagi kepada PPK untuk melakukan finalisasi draft paket. Nah, sampai di sini di nomor 5, kemudian paket tersebut bisa langsung diumumkan oleh PA. Di sini yaitu PA umumkan paket RUP. Nah, ketika paket RUP tersebut sudah diumumkan dan PPK melihat bahwa ada paket-paket yang dirasa perlu untuk dilakukan revisi, maka PPK dapat melakukan inisiasi revisi paket yang digambarkan nomor 7. Jadi PPK itu mengajukan untuk paket tersebut dilakukan revisi, maka di sini digambarkan bahwa ada dua panah ke samping. Atas inisiasi revisi paket yang dilakukan oleh PPK ada dua kemungkinan. Yang pertama, PA itu setuju, maka paket terumumkan sesuai inisiasi revisi PPK. Kalau misalkan PA-nya tidak setuju, maka paket tidak berubah dan terumumkan. Nah, sampai di sini PA itu juga bisa melakukan revisi paket secara mandiri. Misalkan melakukan revisi paket yang dilakukan oleh PA itu otomatis langsung bisa terumumkan oleh PA-nya. Seperti itu. Kemudian sampai di sini di nomor 7, bila PA akan melakukan konsolidasi paket antar PPK, maka arahnya seperti ini. PA membuat paket konsolidasi, kemudian PA mengumumkan paket RUP konsolidasinya, dan jika misalkan ada yang perlu direvisi, maka nanti perlu dilakukan revisi paket konsolidasi oleh PA. Seperti itu. Kemudian revisi anggaran. Jadi untuk revisi anggaran sendiri ini ada beberapa kondisi yang terjadi. Misalkan yang pertama, ada 3 kondisi. Yang pertama adalah jika terjadi pemotongan atau pengurangan anggaran. Nah, kalau
misalkan jadi pemotongan ataupun pengurangan anggaran, maka yang pertama, PPK itu harus melakukan revisi pada paket yang mengalami penurunan pagu atau pembatalan. Jadi, paket-paket mana perlu diidentifikasi paket-paket mana saja yang dilakukan yang mengalami penurunan atau pemotongan anggaran. Kemudian baru PA-nya menyesuaikan pagu PKS dari level terbawah, yaitu dari subkomponen, komponen, kemudian ke programnya. Kemudian jika terjadi penambahan anggaran, maka yang pertama kali adalah PA harus menaikkan dulu pagunya dari level tertinggi, yaitu dari level program, kemudian ke komponen dan subkomponennya. Baru PPK melakukan revisi paket yang mengalami penambahan anggaran maupun paket baru. Nah, jika kondisi revisi anggarannya itu terjadi pergeseran pagu antar RO ataupun komponen, yang pertama lakukan langkah pertama terlebih dahulu, yaitu diidentifikasi terlebih dahulu mana paket-paket yang mengalami penurunan anggaran, kemudian baru dilakukan penambahan anggaran untuk paket-paket yang mengalami penambahan pagu. Nah, oke, selanjutnya untuk materi aplikasi Sirup sendiri, user guide dari aplikasi Sirup sendiri itu bisa di-download di menu panduan di website sirup.lkpp.go.id, atau misalkan Bapak dan Ibu perlu untuk melihat melalui video, bisa dilihat di kanal YouTube Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan. Untuk di kanal YouTube sendiri, di situ ada beberapa materi, baik itu cara untuk menginput aplikasi Sirup, dan juga ada materi-materi kebijakan perencanaan pengadaan yang beberapa kali kita sudah melakukan diseminasi kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Baik, sampai sini saya lanjutkan untuk simulasi ya Bapak dan Ibu. Untuk simulasi sendiri, saya menggunakan sirup latihan, jadi tidak menggunakan sirup production, tapi secara tampilan hampir sama dengan sirup production. Yang pertama tadi adalah untuk usernya sendiri ada admin PPE. Oke, untuk admin PPE, di sini saya masukkan terlebih dahulu usernya. Oke, jadi untuk tampilan pertama admin PPE itu ada struktur anggaran. Nah, di sini di atas ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan oleh admin PPE. Namun secara khusus untuk admin PPE itu ada di bagian kelola data. Jadi untuk kelola data sendiri, tugasnya admin PPE tadi yang pertama adalah melakukan kelola SKPD. Jadi di sini untuk menambah SKPD itu ada di admin PPE. Caranya tadi dengan klik SKPD dan tambah SKPD. Nah, di sini bisa diisikan nama SKPD-nya, misalkan Dinas XXX, kemudian kode SKPD. Nah, untuk kode SKPD-nya saat ini yang Bapak dan Ibu udah di grup Sirup mungkin tahu ya kalau misalkan ada pengembangan terbaru dari Sirup, karena kita memang tujuannya dalam waktu dekat adalah untuk melakukan integrasi dengan SIPD. Jadi kode SKPD ini harus sama dengan kode yang ada di SIPD-nya. Jadi kalau misalkan kode SKPD-nya ini belum sama, otomatis nanti dia akan error Bapak Ibu. Jadi nanti kodenya itu harus disamakan dengan kode yang di SPD-nya. Ini saya coba share ya untuk Oke, jadi ini untuk pengembangan sirupnya. Jadi untuk kode SKPD-nya ini harus disamakan dengan, pastikan kode dan nama SKPD sesuai dengan format pada aplikasi SIPD yang dikelola oleh PPE. Jadi di sini untuk
kode SKPD itu contohnya misalkan 1.01 dan seterusnya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang lebih paham ya untuk kode SKPD masing-masing. Nah, di sini nanti kita samakan dulu dengan contoh yang ada di sini. Misalkan seperti ini, kemudian tahun aktifnya di 2021, Badan Layanan Umum tidak, kemudian kita simpan. Nah, jadi bentuknya nanti cara menambahkan SKPD seperti yang tadi saya contohkan ya Bapak dan Ibu. Ini saya coba cari, sudah masuk untuk dinas XXX. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat SKPD-nya, admin PPE juga bisa melakukan tambah pengguna. Jadi tambah pengguna di sini yang bisa ditambahkan oleh admin PPE itu adalah akun PA. Nah, untuk PA daerah juga prosesnya sama dengan kita menambahkan tadi akun SKPD-nya. Kita tinggal tambahkan tahun aktif dari OPD-nya, kemudian tambah dan kita lengkapi untuk informasi dari PA-nya. Misalkan di sini tadi ada dinas XXX, kemudian diisi username, password, kemudian detail nama, jabatan, alamat, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk username PA sendiri, kita memang tidak menyarankan, di sini ada tulisan jangan mengisi dengan nama asli Anda. Jadi memang disarankan untuk username itu bentuknya lebih general aja, misalkan PA dinas lalala gitu. Jangan sampai kita menyebutkan nama, karena nanti kalaupun misalkan ada terjadi perubahan PA, yang perlu diupdate itu hanya di detail informasinya saja, seperti itu. Oke, kemudian tadi misalkan akun PA-nya sudah dibuat, lalu kita bisa masuk ke akun PA. Kita keluar. Jadi saya kemarin sudah buat akun PA-nya namanya PA Dinkes 008. Kita langsung masuk. Nah, untuk PA sendiri, tadi salah satu tugasnya yaitu adalah melakukan kelola pengguna. Jadi, kalau dirasa bahwa PA tersebut, PPK membutuhkan bantuan dari admin UP, maka yang pertama PA bisa melakukan kelola pengguna. Jadi bentuk caranya adalah dengan kelola pengguna, kemudian kelola data, kemudian kelola pengguna. Oke, ini kita sudah masuk ke laman kelola pengguna di akun PA. Di sini bisa menambah, klik tambah admin RUP, dan prosesnya juga sama ketika tadi admin PPE melakukan tambah PA. Isikan dengan username-nya nanti yang akan password-nya, nama, jabatan, status, NIP, golongan, alamat, nomor telepon, email, dan juga SK. Ini contohnya misalkan admin RUP 1, password, kemudian diisikan oleh nama, misalkan nama saya Rama Febrina, kemudian jabatan,
Kemudian saya klik simpan. Oke, secara prosedur seperti yang tadi saya sebutkan untuk cara menambahkan akun admin RUP, kemudian tugas PA yang selanjutnya yaitu adalah melakukan kelola PKS. Jadi di sini bisa klik kelola data, kemudian kelola PKS. Nah, di sini PA Dinkes ini bisa melakukan tambah program. Jadi, karena tadi yang saya sebutkan bahwa saat ini untuk akun untuk khususnya pemerintah daerah, kita memang menyarankan untuk manual terlebih dahulu, tidak bisa melakukan upload karena memang harus disesuaikan dengan struktur yang ada di SIPD. Jadi, untuk penambahan PKS-nya sendiri juga secara manual. Contohnya di sini untuk tadi kelola PKS, kemudian programnya kita tambahkan. Nama programnya misalkan program latihan 1. Kemudian juga kode programnya ini yang tadi saya tampilkan bahwa pengembangan sirup terbaru untuk kode programnya ini harus disamakan dengan kode yang ada di SIPD-nya. Contohnya misalkan 1.006, kemudian pagunya misalkan 1 miliar, kemudian kita klik simpan. Nah, untuk penambahan PKS-nya sendiri memang harus satu-satu Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita sudah tambahkan program, kemudian kita masuk kembali untuk menambahkan kegiatannya. Kemudian kita isikan nama kegiatannya, misalkan kegiatan 11, terus kode kegiatannya juga kita samakan dengan yang ada di SIPD. Kemudian kita contohkan di sini pagunya 200 juta. Nah, karena di sini PPK-nya belum ada, kita klik simpan dulu. Nah, kemudian setelah kegiatannya sudah ada, kita masuk lagi ke dalam untuk menambahkan sub kegiatan. Jadi, untuk seluruh PKS-nya, baik itu program, kegiatan, dan sub kegiatan, itu semuanya harus diinput. Jangan cuma sampai di kegiatan, meskipun mungkin di kegiatan untuk delegasi feedback-nya nah, mungkin cuma sampai di kegiatan, tetapi Bapak dan Ibu tetap harus menambahkan sub kegiatannya. Ini saya tambahkan sub kegiatan 1, kemudian kodenya juga disamakan dengan yang ada di SIPD, dan pagunya misalkan 100 juta. Kita klik simpan. Oke, sudah sampai di sini, kita akan masuk ke akun dari PPK. Jadi ketika PA itu sudah melakukan menambahkan PKS, PPK itu PA maksud saya bisa mendelegasikan PKS-nya ke PPK, tetapi dengan terlebih dahulu PPK itu harus memilih OPD-nya masing-masing. Saya contohkan, ini kita keluar dari akun PA, kemudian kita masuk ke LPST-nya, kita login. Izin Mbak Nurul. Mbak Nurul. Ya, Mbak Rahma. Ya, boleh pinjam akun PPK, Mbak? Ya, boleh. Untuk password. Passwordnya lat SPC, Mbak. Oh iya. Coba deh lat SPC sama. LAT SPC. Lat SPM. LAT SPSE. Ya.
Oke, dia masuk. Oke, Bapak dan Ibu, ini kita sudah masuk menggunakan akun latihan PPK. Ini kita tulis isinya. Kemudian kita pilih aplikasi procurement lainnya. Oke, ini sudah masuk ya Bapak dan Ibu di akun PPK. Jadi untuk PPK sendiri kita masuknya tidak langsung di aplikasi Sirup, tapi melalui LPSE-nya. Jadi setelah kita login tadi di LPSE, kemudian kita pilih aplikasi PIN-nya. Kemudian kita pilih aplikasi Sirup. Kita masuk ke aplikasi Sirup. Nah, di sini karena ini untuk akun PPK-nya sendiri ini sudah pernah login, jadi untuk dia bentuknya itu sudah ada informasinya. Jadi nama lengkapnya PPK, kemudian KLPD-nya Pemerintah Daerah Kota Palu, kemudian satkernya ini, kemudian golongan, jabatan, dan juga role user dan emailnya. Tapi kalau misalkan itu belum berada di bawah satker maupun OPD manapun, dia nanti harus melakukan pilihan dulu untuk memilih KLPD-nya mana, kemudian satkernya mana, kemudian nanti diverifikasi terlebih dahulu juga oleh akun PA-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk user PPK-nya sendiri itu sudah berada di bawahnya PA Dinkes 008, jadi kita tinggal masuk ke akunnya PA untuk melakukan delegasi ke PPK. Kita ke kelola data, kemudian ke kelola PKS, kemudian kita masuk ke kegiatan. Jadi untuk delegasi program nggak bisa didelegasikan ke PPK, tapi bisa level kegiatan ataupun subkegiatan. Nah, contohnya misalkan kita kasihkannya di level subkegiatan, maka caranya yaitu klik ubah kegiatan. Kemudian kita pilih delegasikan ke PPK 88 yang tadi. Nah, kita pilihkan alasannya delegasi PPK, isikan alasan delegasi, kemudian klik simpan. Nah, oke, sampai di sini nanti
untuk memastikan apakah dari subkegiatan tersebut sudah benar-benar didelegasikan, bisa dilihat di kolom pojok ini. Di situ ada tulisan PPK. Nah, di situ kita bisa memastikan bahwa subkegiatan ini sudah didelegasikan ke PPK 88. Kita masuk lagi ke akun PPK. Oke, karena tadi sudah didelegasikan oleh PA, di sini bisa dilihat di kelola data, kemudian kelola PKS. Nah, di sini ada satu sub kegiatan yang sudah didelegasikan oleh PA, yaitu program latihan 11 dengan kodenya 1.06.06, satkernya Dinas Kesehatan Kota Palu dengan pagu 1 miliar. Kemudian kita masuk lagi. Untuk kegiatannya itu kegiatan 11, kodenya seperti ini, pagunya 200 juta. Kemudian masuk lagi ke sub kegiatan 1, kodenya ini dan pagunya segini. Nah, karena tadi bentuknya tadi manual, kita menambahkan PKS-nya manual, maka PPK bisa langsung mengisi paket-paketnya atau membuat paket, baik itu paket penyedia, swakola maupun penyedia dalam swakola. Caranya bisa langsung ke RUP, kemudian pilih apakah penyedia atau swakola. Misalkan untuk penyedia, di sini kita pilih dulu terapkan filter, masih belum ada, jadi kita buat paket penyedia. Misalkan nama paketnya adalah jasa lainnya programmer, kemudian provinsinya yaitu Sulawesi. Nah, kemudian kita pilih kabupatennya Kota Palu, kemudian detail lokasi dari pekerjaan, misalkan di Jalan Palu, volume pekerjaan 1 paket, kemudian uraiannya misalkan kemudian pilih APDN, usaha kecil. Nah, sini juga sumber dananya dipilih PD, kemudian, nah untuk marknya sendiri juga kodenya juga harus disamakan dengan yang ada di SIPD. Contohnya misalkan ini, kemudian pilih sub kegiatannya, sub kegiatan 1, kemudian anggarannya misalkan 5 juta. Kemudian pilih jenis pengadaannya, misalkan jasa lainnya. Kemudian rencana metode pemilihan, misalkan pengadaan langsung. Terus pemanfaatan barang, pelaksanaan kontrak, pemilihan penyedia misalkan di sebelum tahun berjalan ya Bapak Ibu misalkan, kemudian klik simpan.
Oke, Bapak Ibu, ini untuk paket jasa lainnya programmer ini sudah masuk. Bisa tadi caranya dengan pilih, kemudian pilih kegiatannya, pilih subkegiatannya, kemudian bisa diterapkan filter, nanti akan muncul paket yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu peran PPK adalah melakukan finalisasi draft paket. Jadi untuk sebagai bukti bahwa paket ini sudah benar-benar difinalisasi sehingga PA itu bisa melakukan pengumuman paket. Caranya yaitu adalah dengan mengklik tombol box yang ada di sini, yang ada di kolom FD seperti ini, kemudian langsung klik finalisasi draft yang ada di kanan atas. Kemudian, apakah Anda yakin untuk melakukan finalisasi paket-paket pengadaan tersebut? Ini bisa kita finalkan. Kemudian, untuk memastikan apakah sudah diumumkan atau belum, di sini ada tombol FD-nya itu sudah tidak muncul lagi ya, seperti tombol U ini ya Pak, Bapak dan Ibu. Jadi bentuknya udah di checklist. Nah, kalau misalkan sudah bentuknya seperti ini, itu berarti sudah masuk di akun PA, sehingga PA bisa melakukan review dan jika dirasa paket tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan, maka PA bisa langsung melakukan pengumuman paket. Nah, di sini untuk paket swakola juga sama, caranya tinggal dipilih swakola, kemudian lengkapi paket-paketnya, kemudian setelah selesai dilakukan finalisasi draft. Sini saya contohkan untuk kita masuk ke akun PA lagi, sebagai PA, kemudian ke RUP, kemudian ke penyedia. Nah, di sini PA sudah melihat bahwa ada satu paket, yaitu paket jasa lainnya programmer yang sudah difinalisasi oleh PPK. Nah, di sini peran PA bisa melakukan review terhadap paket tersebut. Di sini kita langsung bisa di jasa lainnya programmer, kemudian di sini PA bisa melihat reviewnya, jangka waktunya di bawah untuk pemanfaatan barangnya kapan, barang kerja kapan, terus jadwal pemilihan penyedianya kapan, lalu spesifikasinya. Nah, ketika dirasa sudah sesuai, di sini PA bisa langsung melakukan pengumumannya. Juga ketika melakukan finalisasi draft, di sini ada U artinya umumkan. Kemudian langsung bisa diklik umumkan paket penyedia. Klik umumkan. Oke. Di sini untuk kolom dari U sendiri sudah tidak aktif ya Bapak dan Ibu. Ini artinya bahwa paket jasa layanan programmer ini sudah masuk di RUP nasional, sehingga baik itu kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah maupun masyarakat sudah bisa melihat bahwa di instansi Dinas Kesehatan Kota Palu ini ada paket pengadaan jasa lainnya untuk programmer dengan nilai pagu 50 juta. Nah, selanjutnya bisa dilakukan eksekusi jika itu pengadaan langsung, bisa dilakukan pengadaannya secara langsung, atau misalkan nanti untuk pengadaan barang menggunakan e-katalog bisa langsung digunakan di aplikasi katalog, ataupun jika misalkan pengadaannya perlu untuk dilakukan secara tender bisa menggunakan aplikasi SPSE. Kemudian di sini Bapak dan Ibu yang tadi di slide selanjutnya ada untuk materi-materi. Jika misalkan penjelasan saya tadi kurang detail karena memang keterbatasan waktu, Bapak dan Ibu bisa langsung mendownload user guide. Di sini ada dua, ada bisa melalui aplikasi sirupnya sendiri. Di situ kita bisa masuk ke sirup nasional
di sirup.lkpp.go.id. Kemudian Bapak dan Ibu bisa pilih panduan di kiri atas di sini. Nah, di sini ada beberapa user guide, misalkan untuk pemerintah daerah ada user guide untuk admin PPE, di sini bisa langsung di-download. Kemudian ada juga untuk PPK Pemda, di sini juga bisa download, dan juga ada untuk user PA Pemda. Nah, selain itu, aplikasi Sirup sendiri kan memang masih secara terus-menerus kita lakukan pengembangan dalam upaya untuk perbaikan aplikasi Sirup sendiri. Nah, untuk pengembangannya, Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat di fitur berita. Di sini ada beberapa pengembangan-pengembangan yang sudah dilakukan oleh direktorat kami, dan Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat informasi pada fitur-fitur terbaru maupun perbaikan-perbaikan terbaru dari aplikasi Sirup. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Nurul untuk mungkin bisa dipandu oleh Mbak Nurul selanjutnya. Terima kasih. Ya, Mbak Nurul. Atau mungkin Bapak dan Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan. Atau kalaupun nanti ada pertanyaan setelah dari sesi Sirup ini, Bapak dan Ibu bisa tanya di grup yang sudah dibuatkan oleh Direktorat SPSE untuk MT ini, sehingga nanti bisa saya bantu untuk menjawab di grup tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Apakah Bapak dan Ibu di sini ada yang menggunakan aplikasi Sirup? Ada pertanyaan dari Bapak Made di Wiryawan. Izin bertanya, untuk aplikasi Sirup belum bisa diakses. Oke, kita coba ya, Pak. Untuk Sirup nasional ya, berarti kita ke Sirup nasional, Sirup production. Di sini saya bisa akses sih, Pak, untuk sirup.lkpp.go.id-nya. Mungkin perlu dipastikan koneksi internetnya stabil, Pak. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Sulawesi Tenggara, bagaimana sinkronisasi RUP dengan SIPD. Jadi dalam waktu dekat ini, Bapak dan Ibu sekalian, memang dari direktorat kami, dari Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan, akan melakukan semacam diseminasi, tapi juga ada
seperti diskusi nantinya dengan SIPD. Jadi nanti kita akan seperti mengupas bagaimana integrasi sirup dengan SIPD yang rencananya memang dalam 1 bulan ke depan, di bulan September, jika misalkan tidak ada kendala, maka kita akan melakukan diseminasi untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi sirup dengan SIPD. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian, nanti pengumumannya insya Allah akan kami sampaikan di grup RUP. Kalau Bapak dan Ibu sekalian ada di grup RUP, insya Allah nanti bisa dilihat pengumuman kegiatan tersebut. Jadi untuk lebih detailnya nantinya dengan SIPD bagaimana, bisa mengikuti diseminasi tersebut. Oke, untuk sirup latihan, Mbak. Oke, di sirup latihan juga bisa diakses, Pak, tapi namanya seperti ini. Untuk sirup latihan, linknya yaitu di sirup, terus kemudian striplatihan.lkpp.go.id. Untuk username-nya nanti Bapak dan Ibu dikasih akun PPE dari panitia, jadi Bapak dan Ibu bisa coba-coba untuk buat dulu bagaimana. Kemudian nanti juga panitia pasti akan memberikan akun latihan PPK, jadi Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan user PPK-nya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari LPSE Kota Mataram untuk AMEL ya Bapak dan Ibu. Untuk AMEL, apakah sudah sinkron dengan sirup dan LPSE? Jadi kalau untuk AMEL sendiri secara detail memang dikembangkan juga di direktoratnya saya, namun timnya berbeda Bapak dan Ibu. Untuk AMEL memang ada tim monitoringnya sendiri, kalau saya di subdirektorat perencanaan. Tapi setahu saya memang sudah sinkron dengan sirup dan LPSE. Tapi mohon maaf sekali kalau misalkan ternyata salah, karena memang saya kurang paham terkait dengan AMEL. Baik, Mbak Rahma, apakah sudah selesai semuanya? Iya, sudah Mbak. Untuk materinya sudah. Baik, Bapak dan Ibu, apa ada pertanyaan lagi? Baik, mohon maaf. Bapak dan Ibu, apakah ada lagi pertanyaan terkait aplikasi sirup? Kalau kali ini, kalau misalkan ada sesi pertanyaan, boleh untuk diaktifkan mikrofonnya. Kalau tidak ada, mungkin nanti Mbak Rahma sudah masuk ke grup WhatsApp, Mbak? Iya, sudah, Mbak. Nanti bisa dibantu ya, Mbak ya? Iya, boleh, Mbak. Baik, Bapak dan Ibu, di sini sudah di sana pukul 11 ya, Bapak dan Ibu ya. Ini waktunya istirahat dulu, Bapak dan Ibu. Nanti kita masuk lagi. Untuk Mbak Alina, apakah sudah bergabung ya? Mohon rekan-rekan panitia bantu dulu. Baik, Bapak dan Ibu, kalau misalkan memang sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Mbak Rahma, materinya juga sudah disampaikan keseluruhannya. Kalau begitu nanti di close statement aja Mbak Rahma.
Jadi mungkin bisa dibantu kalau misalnya ada pertanyaan lagi di WhatsApp group. Ada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah kita sama-sama sharing hari ini tentang aplikasi Sirup, dan juga tadi kita juga sudah mempraktekkan sendiri bagaimana cara penggunaan aplikasi Sirup. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada yang kurang jelas ataupun ada yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, jika nanti ada pertanyaan yang lebih detail, bisa ditanyakan di grup. Saya nanti ada di grup juga, sudah di-invite oleh panitia, sehingga nanti saya bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu seputar dengan aplikasi Sirup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.